Khususnya para aktivis, para pemuda Garut adalah para kaum-kaum terpelajar. Yang mereka tahu bahwa ketika mereka merusak, itu akan merugikan Garutnya sendiri. Seperti apa sih anggota-anggota GP Ansor itu dikaderisasi tentang mencintai negara itu seperti apa sih? Nah itu dia. Contoh lah kalau misalnya kita sebagai pemuda Garut sendiri, konkretnya harus seperti apa sih? Contoh kecil aja yang harus kita lakukan misalnya kan untuk menunjukkan bahwa kita tuh mencintai negara. Apakah kita dengan mencintai itu negara tuh harus dengan mengikuti segala sesuatunya? Apakah harus mengkritik ataukah harus bergerak? Atau seperti apa sih contohnya kalau misalnya contoh membuktikan bahwa saya itu memang pemuda yang cinta terhadap bangsanya. Misal kita tadi tarik di kota Garut aja gitu, nggak usah jauh-jauh ngomongin Indonesia secara luas gitu. Seperti apa sih harusnya? Contoh paling konkret dan paling sederhana saja ya, kenapa kita harus memberikan kontribusi yang terbaik terhadap lingkungan dan tidak harus menjadi apapun. Ketika saya sebagai bagian dari organisasi, sebagai sebuah ketua di organisasi di Kabupaten Garut, ketika kemarin ada bencana. Oh, oke. Yang di Garut Selatan ya? Di Garut Selatan. Yang kita bicarakan adalah tentang masalah misi kemanusiaan dan kita membantu masyarakat. Kita turun, kita ikut membantu, itu adalah merupakan hal positif yang kita berikan. Itu kan ketika ngobrol bencana, tapi ketika ngobrol hal yang sederhana saja, kita harus sudah mulai terbiasa untuk tidak menyalahkan orang lain. Oh, oke. Contoh kecil misalkan ya, di depan rumah kita ada gorong-gorong, mangpet, akhirnya China keluar. Biasanya kan orang-orang itu dengan gampangnya belegu kepala desa, RT RW itu terbalik, bisa nguruskan gigi aja. Padahal pemuda itu ya bukan seperti itu. Pemuda pelopor itu adalah pemuda yang mereka dengan santainya untuk melihat itu ya sudah kita selesaikan saja. Iya. Atau bahkan menjadi pemuda yang keren yang bisa mengajak yang lain, ayo orang bersihan gorong-gorong. Jadi langsung aksi ya? Langsung aksi saja tanpa harus menyalahkan siapapun, tanpa harus mengkritik atau siapapun. Bukan berarti tidak boleh mengkritik. Ya. Kritik dengan cara-cara yang lebih elegan, kritik dengan cara-cara yang lebih baik, itu lebih hebat. Karena mau tidak mau kalau misalkan kita menjadi bagian dari pengkritik yang tanpa solusi juga, kita menjadi pengkritik yang ujungnya itu hanya karena ketidaksukaan kita terhadap orang yang kita kritik, itu kan malah merusak dari negara kita sendiri, khususnya Kabupaten Garutnya sendiri. Tapi yang saya inginkan adalah ketika memang kita tidak setuju terhadap sebuah keputusan, ya bukan berarti dengan kritik, dengan cara-cara yang kritik yang bisa merugikan keseluruhan. Kita cari cara lain supaya nanti si kritikan itu menjadi hal yang jauh lebih positif. Iya. Tapi kan ada juga makanya kenapa mereka akhirnya misalnya turun ke jalan itu karena gue nggak tahu harus kemana gitu kan. Kritik dengan yang baik tuh dah gogorowokan di nabersos didangu misalnya gitu kan. Akhirnya ya kudu turun ya misalnya. Itu seperti kayak gimana? Apa tetap diperbolehkan seperti itu? Sebetulnya kan ngobrolkan masalah kritik terhadap negara dengan bentuk apapun itu diperbolehkan. Ya. Itu boleh, mereka melakukan itu boleh. Demo turun ke jalan itu boleh. Cuman maksud saya bukan mengkritisi demonya, tapi maksud saya adalah ketika kita berbicara tentang masalah kondisi ketidaksesuaian yang kita inginkan terhadap sesuatu, itu untuk minimal bagian dari kita saja melakukan dengan cara-cara yang lebih keren. Ya. Atau mungkin dengan demo juga ya, maksudnya menyampaikan dengan biasa aja, jangan lah datang, tidak anarkis misalnya kan seperti itu. Janganlah, karena mau tidak mau kita hari ini para pemuda yang akan memberikan legacy, yang akan memberikan generasi kita ke depan negara itu ya kita sendiri. Kalau kita rusak hari ini ya sudah rusak masa depan kita. Makanya janganlah kasih kerusakan, karena mau tidak mau kita berinvestasi untuk kerusakan bagi generasi kita ke depan. Tapi alhamdulillah ya kayak di Garut kemarin ketika kita ramai kan ada yang demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di kota lain kita rusuh. Garut itu saya lihat kemarin bahkan ada audiensi mungkin yang dilakukan oleh Kapolres dengan beberapa elemen mahasiswa juga bisa yang lain mendeklarasikan bahwa Garut anti anarkis. Jadi menolak untuk anarkis seperti itu. Saya yakin warga Garut khususnya para aktivis, para pemuda Garut adalah para kaum-kaum terpelajar. Yang mereka tahu bahwa ketika mereka merusak itu akan merugikan Garutnya sendiri. Saya yakin mereka memiliki kesadaran tersendiri ketika mereka menyampaikan kritikan mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Saya yakin itu, makanya mereka pasti tidak mau mereka radikal karena itu akan merusak. Karena yang rugi itu kan kita sendiri. Kalau misalkan sampai ada terjadi kerusakan karena masalah demo, akhirnya kan pemerintah daerah memperbaiki. Uangnya kan dari rakyat. Iya, jadi kan kita sendiri. Iya, jadi anggaran yang tadinya untuk apa akhirnya tergeser untuk karena perbaikan yang diakibatkan oleh kondisi demo. Nah, saya yakin Kabupaten Garut khususnya para aktivis, para pemikir di Kabupaten Garut adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah mereka terbentuk secara pemikirannya ketika berbicara
ketidaksetujuan mereka dengan cara-cara yang jauh lebih keren. Oke. Nah, kalau misalnya ketua sendiri nih, misalnya kayak sekarang kan jadi ketua GP Ansor juga nih di Garut gitu kan, berbicara tentang tadi mencintai negeri. Oh, kalau di Ansor kan ada bahasanya kan, hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Cocok, Nah, cocok. Seperti apa sih yang apa ya diajarkan atau bukan dididik atau istilahnya apa sih kalau di GP Ansor itu berarti? Kaderisasi. Nah, di kaderisasi itu seperti apa sih anggota-anggota GP Ansor itu dikaderisasi tentang mencintai negara itu seperti apa sih? Yang pertama, ketika kita melaksanakan proses kaderisasi terhadap teman-teman kita, sahabat-sahabat Ansor Banser di Kabupaten Garut, kita menyampaikan tentang masalah kondisi kecintaan mereka terhadap negara. Ya. Yang kita tumbuhkan adalah kecintaan mereka, hubul waton minal iman, karena ketika mencintai negara itu sebagian daripada iman. Itu sudah selesai, udah clear dengan kita. Masalah penerima tentang masalah ideologi yang keren ini untuk menjaga negara untuk tetap jauh lebih keren. Jadi yang kita ajarkan mereka tentang masalah kebangsaan. Oke. Yang kita ajarkan mereka itu yang pertama itu kebangsaan, baru ada materi-materi yang lain, termasuk praktek yang paling sederhananya ketika ada kejadian apapun di lingkungan kita, Ansor Banser itu selalu kita dorong, selalu kita ajarkan untuk menjadi bagian dari pelopor di lingkungan terkecilnya masing-masing. Misalkan yang tadi, gorong-gorong kalau misalkan mampet udahlah, nggak usah komplain ke siapapun, toh ini gorong-gorong di lingkungan kita, untuk kepentingan kita, perbaiki saja. Kita lakukan hal-hal yang kecil yang memang manfaatnya menurut kita jauh lebih besar. Contoh misalkan ketika kita kemarin pernah kita menanam pohon di daerah Sukaresmi ke atas, kita sampai menanam 10.000 pohon. Kita kemarin Ansor Banser juga pernah menanam di wilayah Cisurupan. Kita menanam pohon sampai 8.000 pohon. Kita tanam di situ, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan lingkungan, dengan Ansor Banser untuk menanam dan menjaga tanaman itu supaya terjaga dan menjadi milik semua, supaya dan itu lingkungan itu menjadi terjaga. Kita sudah mulai berbicara tentang memberikan kebaikan demi kebaikan supaya kita tidak menjadi bagian yang ikut merusak negara ini. Karena yang tadi disampaikan, hari ini kita adalah bagian yang ikut bertanggung jawab untuk masa depan generasi kita ke depan. Iya, benar. Itu sebenarnya yang sering dilakukan kan? Itu yang sering dilakukan. Tapi kok jarang kelihatan ya misalnya di beritanya memang karena memang di kita itu karena memang Ansor Banser itu kelemahannya di medsos ya. Jadi kadang-kadang kan hari dina agama teh diajarkeun gitu kan ya. Ditinggalikeun. Ya kan akhirnya kan karena itu walaupun memang hari ini sudah harus bergeser karena takutnya nanti orang berpikir bahwa naon sih gawe Ansor teh di Garut. Saya juga memang takutnya ke sana, takut mereka menganggap bahwa kita tidak bergerak sedikit. Tapi sebetulnya banyak yang sudah dilakukan. Banyak hal yang sudah kita lakukan. Ketika kita kemarin berkumpul berbicara tentang masalah membangun unit produksi, kita sudah mulai. Sekarang saja hari ini saja tadi sore sebelum saya datang ke sini, saya tadi ngobrol dulu dengan kader-kader Banser di wilayah Tarogong Kaler ketika mereka sedang menanam tomat. Jadi mereka diarahkan untuk lebih produktif. Mereka menjadi petani, mereka menjadi pengelola kebun hari ini. Ada yang ternak jangkrik, ada mereka yang sampai ternaknya juga. Mohon maaf ya, itu kan ternyata air seninya kelinci itu harganya mahal untuk obat. Untuk gitu? Obat tanaman lah ya. Jadi tanaman kalau disemprotin air seninya kelinci ternyata itu jauh lebih keren. Dan mereka ada yang sampai ngelola itu. Jadi kita mengarahkan ke mereka sekecil apapun skalanya, yang penting kita tidak memberikan kerusakan terhadap lingkungan kita termasuk ke negara kita. Makanya kita jauh lebih cenderung untuk mengarahkan kepada kader-kader itu menjadi jauh lebih produktif. Mereka jadi tukang tani, mereka ngobrolnya berkebun, mereka berbicara tentang masalah peternakan. Ada yang ternak sapi juga, ada yang ternak ayam juga. Hari ini mereka sudah bergerak. Yang penting jangan sampai kita memberikan kerusakan terhadap lingkungan kita. Banyak hal yang sudah kita kerjakan. Banyak hal dari mulai kita membersihkan masjid. Kita datang ke lingkungan masjid sekitar, masuk ke pesantren-pesantren, kita ikut membersihkan masjid, kita ikut membersihkan lingkungan. Kita udunan gitu, kita patungan untuk menyelesaikan masjidnya. Tapi kan tidak bisa kita sampaikan atau kita foto. Memang kekurangan kita di situ. Akhirnya memang. Tapi itu ada hal. Jadi kalau sekarang tuh satu sisi bisa dibilang bagus karena ibadah itu nggak harus diekspos. Satu sisi kalau zaman sekarang kayak gitu. Lamun diberitakeun dibilang pamer. Eta riweuna eta kan. Itu diberitakeun eueuh gawena cenah itu diberitakeun disebutnya tadi Ansor teh kadon sare. Lebih teh enakeun oge. Padahal kita jauh lebih banyak melaksanakan kegiatan seperti halnya kemarin saja ketika banjir hari Senin. Selasa itu kita Ansor Banser sudah di lapangan. Waktu yang di Garut Selatan itu. Waktu Garut Selatan hari Senin banjir datang, hari Selasa pagi Ansor Banser itu sudah di lapangan ikut membersihkan bersama-sama dengan lingkungannya masing-masing untuk ikut membantu masyarakat. 4 terdampak wilayah
4 tempat 4 posko. Jadi kita 4 posko, Kang Dani membentuk posko dan kita langsung turun hari Selasa pun. Mereka tidak berbicara masalah biaya, mereka tidak bicara apapun karena bagi kita Ansor Banser kita hanya berbicara kalau kita memang tidak bisa ngasih uang ya sudah kita kasih tenaga. Iya, iya. Pokoknya jangan sampai kita kasih kerugian saja buat negara atau lingkungan. Jadi kemarin yang ikut di ngebantu masyarakat itu banyak yang mereka datang, ketua saya teh kada bisa udunan mah tuh dah. Bogana pacul we jeung ya sudah. Ya. Yang penting mah macul. Ya. Beresan, ayo babarengan untuk kudu ningali perbedaan naon, ayo urang babarengan ngabantu masyarakat untuk lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan seorang pemuda itu adalah seorang pelopor. Ya. Ketimbang kita hanya melihat dan menjadi bagian dari komentator. Si cicing lain, si betul naon. Padahal sebenarnya udah ada di lapangan gitu kan. Dan padahal mereka juga tidak melakukan apapun, itu kan jauh lebih tidak keren lagi. Jadi menurut saya sederhana, khususnya untuk Ansor, ketika menjadi pemuda yang keren itu ya kita menjadi pelopor. Ya. Pelopor, agent of change untuk mengarah terhadap sebuah perubahan yang jauh lebih baik di lingkungan. Ya, cocok. Keren. Asal aja. Oke. Siap. Kita coba ngobrolnya agak santai nih. Sok. Ya kan? Kan dari dulu kita selalu diomongin bahwa ya pemuda itu harus menjadi seorang yang dewasa lah, orang yang baik, calon generasi masa depan. Bahkan Bung Karno juga pernah bilang kan bahwa beri aku 10 pemuda maka akan kutaklukkan dunia gitu kan. Dan Nabi Rasulullah SAW pun bahkan mencintai pemuda yang ahli ibadah gitu kan. Dari sini kan kita udah kata kunci bahwa pemuda itu adalah kunci mungkin ya dari pertumbuhan manusia gitu, maksudnya bahwa mungkin generasi emasnya lah berada di pemuda gitu. Nah ini tapi kalau misalnya kita ngomongin oke, pemuda itu harus mencintai negara, itu kan serius-serius. Tapi ada yang juga dilupakan bahwa pemuda itu kan puber, Pak. Iya kan? Siap. Banyak yang sorry nih, tapi ini fakta juga yang terjadi. Banyak para pemuda itu yang akhirnya gagal masa depan, terdaik semangat apa, itu mentok di masalah percintaan nih Pak. Nah, kudu kumaha ya. Berat masalah. Ya, kalau ngomongin soal belajar gak jelas. Soal apa? Tapi soal percintaan kan, ini pemuda. Misalnya gini, kita dididik oleh orang tua itu harus menjadi pemuda yang baik, sopan, someah, enakeun we, atau tipikal menjadi nice guy. Cocok. Ya kan, cowok yang baik. Tapi ternyata para wanita itu lebih senang dengan bad boys, Pak. Cowok-cowok yang kayak gitu. Nah ini pertanyaan yang saya bilang saya akan berikan pertanyaan susah nih kepada ketua GPA. Jadi kudu kumaha orang teh kudu bager cicingan atau kudu jadi bad boys itu ta? Kalau misalkan berbicara yang barusannya tentang masalah bad boy, memang kan kita ngobrolnya harus berbasis data ya. Oke. Misalkan gini, kaum milenial itu usianya itu di antara 17 sampai dengan 40, 37 sampai 40. Ya. Dan di Indonesia itu angkanya itu di angka 32%, sekitar 82 juta kaum milenial di Indonesia. Ya. Pasti dengan permasalahan demi permasalahan. Kalau memang berkaitan dengan masalah cinta, termasuk dengan kaum lope yang memang kondisinya bermasalah, termasuk yang adanya beberapa wanita yang suka bad boy, karena tidak pernah ada penelitian apakah benar gitunya. Dukanya di gimana deh. Memang nu pika sebelah itu sok pika resep dia. Tapi memang enggak tahu ya, cuman kalau enggak tahunya urusan percintaan. Cuman pada akhirnya ya sudah kita menjadi bagian dari yang produktif lah. Kreatif, produktif, saya yakin bakal ada di luar sana yang menerima lah. Iya, tapi maksud saya berarti ada yang dilupakan gitu lah, maksudnya ketika para pendiri bangsa ngomong pemuda teh harus begini, tapi nggak ada yang berbicara. Tapi itu tuh mempunyai dampak yang sangat besar loh. Pasti dampaknya besar. Karena dengan cinta itu memang merubah gitunya. Iya kan? Kita dituntut untuk mencintai negara, tapi gue cinta negara tapi nggak punya pasangan misalnya. Jadi semangat gitu kan. Obatnya jomblo makan syukur hijau. Kawin. Jadi memang kondisinya karena memang hari ini jujur saja ya, karena kan ketika Youth Development Index, salah satu yang dibicarakan di Youth Development Index itu adalah emansipasi. Nah, itu emansipasi wanita masuk di situ. Ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan, ada masalah kesejahteraan yang dibahas, termasuk masalah emansipasi. Jadi memang hari ini wanita itu memiliki peranan yang sangat keren dalam sebuah negara. Sok kabayangnya lamun wanitanya teu beres. Itu pasti teu beres negara. Ya. Seorang pemimpin kalau misalkan pasangannya tidak selesai, dia akan tidak selesai, jauh tidak selesai. Ya. Saya yakin mereka akan jauh menjadi bagian yang nanti ikut merubah kondisi negara.
Makanya karena hari urusan cinta mah salah memang nanya ke ketua. Ketua Ansor urusan masalah cinta mah darurat. Ini saya sengaja nanya karena beliau ini teman saya jadi suka bercanda juga gitu kan, biar teman-teman tahu bahwa menjadi ketua GPN Ansor juga bukan harus selalu ya tegas, tetap harus berwibawa, tetap harus, tapi bercanda juga boleh kan. Di kita santai, kan? Kita santai. Malahan pola komunikasi kita lebih cenderung ke kekeluargaan karena konsep kita itu adalah konsep kekeluargaan dan juga pemberdayaan. Kita menjalin kekeluargaan dan kita saling berdayakan teman-teman kita. Kita saling membantu apabila ada apapun kondisinya di lingkungan kita. Bahkan untuk masalah percintaan saja. Itu kan masalah percintaan saja. Ada beberapa di teman kita yang belum menikah, kita dorong untuk nikah. Ya istilahnya mah ditepung-tepung. Jodoh-jodohin lah ya supaya mereka nanti jadi nikah. Itu pun satu di antara kegiatan kita juga. Kadang-kadang kalau ngobrol, tuh orang aya dulu awewe. Sabitkan kasih itu. Nah, itu kan obrolan sederhana yang ikut ngebantu lah ya. Cuman kalau misalkan ngobrolnya menjadi jauh lebih besar, memang kita juga ya untuk di keluarga kita khususnya di Ansor Banser kita membangun organisasi ini berbasis kekeluargaan. Oke nih, ini ada pertanyaan yang sebenarnya dari dulu pengen ditanyakan juga ya, atau banyak orang-orang kan kita sering lah dengar ada GP Ansor di Garut gitu, bahkan dulu juga pidato ketua juga kan sangat menginspirasi, itu dulu ada di video YouTube saya kan. Kalau misalnya mereka yang bukan santri, nggak masuk di santri atau misalnya perorangan lah kayak gitu, ingin bergabung misalnya kan menjadi bagian dari Ansor atau Banser, itu harus seperti gimana sih? Emang ada pendaftaran terbuka atau kayak gimana sih? Kalau pendaftaran terbuka ada. Ada. Jadi sebetulnya menjadi Ansor atau menjadi Banser itu bukan berarti harus jadi santri. Ya, nah misalnya karena dari santri kan mereka biasanya gampang tuh masuknya gitu kan. Masyarakat umum juga boleh, tinggal datang saja. Kemana tuh berarti kalau kayak gitu? Berarti kita datang nanti ke Ponpes Al Halim, di belakang itu ada sekretariat kita, ada kantor kita lah Ansor untuk kumpul. Yang kita di sana bukan hanya berbicara tentang masalah keorganisasian saja, kadang-kadang kita berbicara tentang masalah bisnis, usaha, ngobrol peternakan, ngobrolkan pertanian. Banyak hal yang kita bahas di situ, sampai kita juga kadang-kadang ada malam-malam tertentu kita datang bawa gitar, bawa keyboard, bawa alat musik, kita nyanyi-nyanyi malam itu, kita ngobrol, kita kongko. Karena memang kondisinya kita berbicara tentang negara tapi dengan sukaria. Nggak harus serius berarti ya? Nggak harus serius, karena di kita di Ansor Banser bukan berarti semuanya anak kiai atau semuanya santri, tidak. Banyak di teman-teman kita yang Banser juga yang bukan anak kiai, yang bukan santri, tapi ikut menjadi bagian dari keluarga besar Ansor Banser. Ada syaratnya nggak? Harus misalnya apa kayak gimana? Syaratnya memang usianya harus di atas 20 tahun. 21 tahun ke atas, dan mereka mau dikaderisasi karena tidak bisa jadi Ansor Banser kalau tidak dikaderisasi. Ada kaderisasi dulu berarti. Ada kaderisasi. Jadi kayak latihan dasar kayak gitu. Kayak latihan dasar lah. Kalau misalkan mereka ada yang di luar sana ngaku-ngaku Banser padahal mereka tidak dikaderisasi, itu bukan Ansor Banser. Karena saya yakin kalau menjadi Ansor Banser yang sudah mengikuti kegiatan kaderisasi, mereka paham. Mereka harus seperti apa nanti di masyarakat. Nah, apa sih visi misi dari GP Ansor Banser yang ada di Garut sendiri itu seperti apa sih? Nah, di kita itu ketika berbicara organisasi, kita ngobrol masalah tentang ideologi. Ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang menjadi bagian yang harus kita jaga. Ideologi itu yang harus tetap kita jaga. Ideologi, mohon maaf ya, ideologi masalah bernegara, ideologi beragama itu sudah pasti. Dan ketika ngobrolkan Ansor Banser teh naonan wae. Yang tadi kita menjadi bagian dari pemuda yang berkontribusi terhadap negara. Sebetulnya ya lebih tepatnya ya negara harus berterima kasih lah sama Ansor. Karena kalau misalkan udah pastilah Ansor dulu itu ikut berjuang. Karena ini itu kan Ansor Banser. Boleh ceritain lagi nggak tuh ketua? Banyak juga orang yang nggak tahu itu. Jadi makanya ketika pas saya juga suka tawa ya, kalau kita kan tahu sejarah, tahu tentang apa sih Ansor. Banyak orang yang naon sih Ansor bla 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 gitu, mungkin mereka nggak tahu sejarah juga. Nah, tadi kan sedikit diulas ya. Ketika ngobrol Ansor itu awalnya dari Subhanul Waton, pemuda tanah air. Nah, dari situ mulai bergilir, mulai berbicara tentang masalah keorganisasian, akhirnya terbentuk Gerakan Pemuda Ansor di tahun 1934. Sebelum merdeka kita sudah lahir. Nah, dari situ para pemuda itu mereka berbicara tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Mereka berbicara tentang mencintai negara. Mereka ikut menjadi bagian-bagian dari pejuang untuk memerdekakan negara. Banyak dari sahabat-sahabat kita terdahulu, senior-senior kita terdahulu yang mereka gugur di medan perang untuk mempertahankan negara. Ansor Banser sudah jelas kontribusinya terhadap negara. Agresi militer waktu itu, rapatnya itu di kantor Ansor, Bos. Jadi waktu itu ketika mengeluarkan resolusi jihad, itu rapatnya di kantor Ansor.
Oke. Sampai lahir resolusi jihad, sampai nanti turun ke jalan, sampai diselesaikan di Oktober ini yang kemarin menjadi Hari Santri, berujung di 10 November. Berujung di 10 November. Jadi Hari Santri itu adalah momentum resolusi jihad. Dan itu di kantor Ansor ketika mencetuskan resolusi jihad bahwa kita wajib untuk menjaga negara. Itu banyak orang nggak tahu ya. Itu banyak bahwa orang santri-santri itu juga Ansor sebetulnya gitu kan. Mereka adalah Ansor. Sampai bertarung melawan jenderal terbaik Inggris yang datang ke Indonesia dan kalah. Nah, itu dari sisi pertarungan. Nah, untuk posisi hari ini ketika berbicara masalah Ansor Banser, ya negara juga harus berterima kasih karena kita ikut menjadi bagian yang supaya menyadarkan kepada lingkungan kita, khususnya para pemuda. Karena usia Ansor itu sampai 40 tahun. Jadi usia Ansor itu 40 tahun. Beda dengan Banser, karena Banser itu kan semi otonomnya Ansor ya. Nah, itu pasukan Banser itu pasukannya. Nah, itu mah beda. Ada yang 70 tahun bahkan usianya. Nah, itu berbeda. Nah, kita itu dari Ansor Banser sendiri, kita mengajak masyarakat supaya masuk menjadi bagian dari kita yang ikut mencintai negara. Karena yang terpenting itu. Makanya kenapa harus titik tekannya di ideologi? Karena yang paling penting itu adalah hubul watun minal iman. Karena dengan kita mencintai negara ini, kita tidak mungkin merusak negara ini. Dengan dasar kita mencintai negara ini, akhirnya kita tidak bisa merusak atau menghancurkan negara ini. Berarti apa yang kita lakukan dengan dasar cinta, itu kita lakukan benar-benar supaya menjaga negara ini tetap ada dan bertanggung jawab untuk generasi kita ke depan. Dasarnya cinta. Cocok. Jadi saya tadinya mau minta closing statement, tapi ini juga udah jadi closing nih kalau kayak gini. Cocok closingnya itu, cinta. Berarti cintanya tapi cinta negara. Cinta negara. Yang urusan bad boys kita belum jawab nih ya. Susah. kita jawab nanti di lain kesempatan. Siap. Kita udah lumayan panjang juga nih ngobrol. Terima kasih sekali nih udah datang ke sini. Dan harapan saya sih tetap masih bisa ya, nanti kita ini susah banget nih kalau diundang nih. Bapak itu susah. Sibuk banget terus jadwalnya ya Allah. Siap. Mudah-mudahan pemuda di Indonesia juga semakin menjadi lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa yang sangat baik. Dan termasuk juga GP Ansor menjadi salah satu bagian dari pemuda Indonesia yang bisa menjaga kedamaian dan ketentraman di negeri Indonesia ini. Amin. Siap. Terima kasih Ketua sudah datang. Sami-sami. Ada yang mau disampaikan terakhir? Oke. Terima kasih hatur nuhun udah diundang untuk gabung sama Kang Dani. Ngobrol-ngobrol. Siap ngobrol-ngobrol sama Kang Dani. Oke, siap. Thank you Ketua. Terima kasih teman-teman. Segitu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.